Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, selamat datang di channel Media Dakwah. Sahabat beriman, hidup manusia bukanlah sekedar lahir, bekerja, lalu mati. Dalam pandangan Islam, hidup ini adalah rangkaian panjang yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sebelum kita lahir sampai setelah kematian, bahkan hingga akhirat nanti. Di dalam Al-Quran telah digambarkan dengan jelas perjalanan hidup seorang manusia, mulai dari penciptaannya, tugasnya di dunia, alam barzah, sampai dengan akhir perjalanan manusia di akhirat kelak. Sahabat beriman, hidup bukan sekedar rutinitas, melainkan sebuah misi besar yang menghubungkan kita dengan Sang Pencipta. Dunia hanyalah persinggahan sementara, tempat kita menanam amal untuk dipanen di akhirat. Sahabat beriman, para ulama membagi perjalanan hidup manusia terbagi menjadi 5 fase besar, yaitu fase penciptaan, fase kehidupan di dunia, fase kematian dan alam kubur, fase kebangkitan dan hari kiamat, serta yang terakhir, fase kehidupan akhirat yang abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dari tanah, lalu meniupkan ruh. Dalam surah As-Sajdah ayat 7 sampai dengan 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan proses ini dengan detail. Dari tanah, dari air mani, lalu disempurnakan dengan ruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Dialah yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan, dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian, Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian, Dia menyempurnakannya dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani untukmu. Tetapi, sedikit sekali kamu yang bersyukur. Sahabat beriman, dunia adalah ladang ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Maka, kaya dan miskin, sehat dan sakit, semua adalah cobaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang manusia menikmati dunia. Yang dilarang adalah menjadikannya tujuan utama. Dunia adalah persinggahan, bukan tempat tinggal abadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, gunakan 5 perkara sebelum 5 perkara. Masa muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, waktu luang sebelum sibuk, dan hidup sebelum mati. Hadis riwayat Hakim. Sahabat beriman, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Setelah ruh dicabut, manusia masuk ke alam barzakh hingga hari kiamat. Bagi orang beriman, kubur bisa menjadi taman surga. Sebaliknya, bagi orang durhaka, ia menjadi lubang neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kubur adalah salah satu taman surga atau lubang neraka. Di sana, malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Bagi orang beriman, maka mereka dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan mudah. Namun, bagi orang kafir atau pendosa, maka mereka tidak akan mampu menjawabnya, sehingga kuburnya menjadi tempat siksaan hingga hari mereka dibangkitkan. Sahabat beriman, inilah peristiwa dahsyat yang tidak bisa dihindari. Alam semesta akan hancur sehancur-hancurnya. Gunung berterbangan, bintang jatuh, air laut meluap, dan langit terbelah. Setelah semua kejadian yang maha dahsyat itu,
Kemudian semua manusia akan dibangkitkan kembali. Lalu, mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar dan dihisab. Amal ditimbang dengan sangat adil. Orang beriman akan menerima catatan amal dengan tangan kanannya, sedangkan orang kafir atau durhaka akan mengambilnya dengan tangan kiri. Selanjutnya, mereka akan melewati jembatan Siratal Mustaqim, yaitu jembatan penghubung antara neraka dan surga. Jembatan ini digambarkan Rasulullah SAW lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Orang yang beriman akan sangat mudah melewati jembatan ini. Bahkan, ada yang dapat melewatinya secepat kilat menuju surga. Namun, bagi orang kafir dan pendosa, mereka akan mengalami kesusahan yang sangat hingga berakhir terjatuh ke dalam neraka. Sahabat beriman, inilah fase terakhir dari kehidupan manusia. Pada fase ini, orang beriman akan masuk surga dengan kenikmatan tak terbayangkan yang abadi. Dan puncaknya adalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang kafir akan kekal di neraka, tempat penuh api, minuman mendidih, dan siksaan pedih. Tingkatan siksaan atau azab berbeda-beda sesuai dosa masing-masing. Bahkan, bagi orang-orang munafik, mereka akan ditempatkan di neraka yang paling bawah. Na'udzubillahi min dzalik. Namun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah luas. Orang beriman yang berdosa bisa saja masuk neraka sementara. Lalu, Allah keluarkan setelah semua dosa mereka habis dibakar di neraka. Namun bagi orang kafir atau munafik yang tidak percaya kepada Allah, mereka akan tetap kekal di dalam neraka. Sahabat beriman, suka ataupun tidak, kita pasti akan melewati kelima fase tersebut. Maka, sebagai orang beriman, sudah seharusnya kita mempersiapkan bekal kita melewati setiap fase itu. Dan sebaik-baik bekal adalah iman, amal soleh, dan takwa. Maka, mari kita gunakan sisa umur untuk bertaubat, memperbanyak amal, dan berpegang pada Al-Quran dan hadis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk golongan yang masuk surga tanpa hisab dan dijauhkan dari azab neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga video singkat ini dapat bermanfaat. Tetap dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini kepada sahabat-sahabat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.